Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.
Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara. Shalom. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur atas keadaan kami hari ini. Jika kami bisa bernafas, jika kami bisa melakukan segala sesuatu, itu bukan kuat dan hebat kami tidak Tuhan, tapi semua itu oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu yang besar atas setiap kami. Dan kami saat ini mengucap syukur dan mau datang kepadamu Tuhan, mau berjumpa dengan Engkau melalui ibadah online pada hari ini. Dan kami undang Allah Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan ada di rumah-rumah, Engkau Tuhan melawat setiap kami. Dan Tuhan Yesus melawat setiap kami, mengurapi setiap kami, karena kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau yang ambil alih ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga nama-Mu saja yang disanjung tinggi, nama-Mu saja yang dimuliakan, disenangkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Haleluya. Kita percaya, saya percaya, saudara yang berada di rumah saudara, Tuhan akan memberikan saudara pewahyuan yang baru hari ini saudara. Haleluya.
Kita mau menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, saudara. Mari berikan yang terbaik, pujian penyembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya, kita percaya Tuhan ada, hadirat Tuhan ada di tempat saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang penuh kemurahan Tuhan. Oh.
yang mau memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Mari bangkit dan muliakan Tuhan hari ini. Haleluya. Mari semua saudara yang di rumah, saudara juga bisa berdiri, saudara. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Mari kita semua pilihan Allah denganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua pilihan Allah denganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semuanya mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari saudara, kita memuji Tuhan dari awal, saudara. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah denganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, haleluya. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan. Dialah Tuhan, dialah Raja. Dialah Raja, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara, puji Tuhan. Kita akan mendeklarasikan Pentakosta 3, saudara. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi yang terjadi di Asus Sastri.
Jua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pemulaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, saudara. Mari saudara, berikan persembahan saudara di dalam amplop, dan ketika sampai di gereja, saudara bisa memasukkannya ke amplop ke tempat persembahan saudara. Haleluya. Sebelumnya kita bersatu dalam doa, saudara. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami percaya ketika memberi Tuhan, kami tidak akan kekurangan Tuhan. Kami akan mempunyai berkat yang berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya, katakan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di tiap-tiap rumah kami. Roh Kudus-Mu mengajarkan kami Tuhan. Oh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu.
Mari kita satukan hati, kita akan mendengarkan pesan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini, lewat ibadah kami Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Kami sudah merasakan hadirat Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Bapa. Roh-Mu boleh menjangkau kami Tuhan. Berikan kami hati, telinga seorang murid, supaya kami mau mendengar, mengerti, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai mulut hamba, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu semua adalah berasal daripada Tuhan untuk memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara dimanapun berada saat ini. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi melalui ibadah online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan dari kisah Elkana dan Hana. Saudara terkasih, Elkana dan Hana mungkin dua nama yang mungkin jarang kita dengar, tetapi kita akan belajar bagaimana Elkana dan Hana ini, siapa mereka, bagaimana keadaan mereka, dan apa hasilnya. Kita akan belajar dari kitab Samuel 1 Samuel 1 dan 1 Samuel 2. Saudara boleh baca semua nanti itu. Saudara terkasih, sebelum kita bahas, saya sampaikan sedikit. 1 Samuel ini, kitab Samuel ini dalam dikelompokkan ke dalam kitab sejarah oleh bapak-bapak gereja kita. Jadi kitab ini berisi tentang kehidupan orang Israel. Penulisnya dipercaya oleh Samuel sendiri. Kehidupan Israel di zaman dahulu, bagaimana mereka diberkati Tuhan, mereka lupa Tuhan, kemudian dihajar Tuhan, dan mereka kembali bertobat, dan Tuhan kembali memberkatinya. Saudara terkasih, Samuel ini menjadi satu tokoh kunci dalam peralihan sistem pemerintahan di Israel yang sebelumnya adalah dipimpin hakim-hakim, kemudian akan dipimpin oleh raja-raja. Jadi di sini peralihannya. Kita akan belajar dari kisah Elkana dan Hana ini, di mana Elkana dan Hana ini adalah orang tua daripada Samuel. Saya bacakan yang pertama dari 1 Samuel 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Jofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Jub, orang Efraim. Saya garis bawahi orang Efraim supaya nggak salah. Orang Efraim di sini maksudnya adalah orang dari daerah pegunungan Efraim. Karena Samuel ini, Elkana ini adalah orang Lewi, suku Lewi, karena mereka Samuel ini bekerja di baitnya Tuhan. Jadi mereka pelayan Tuhan. Tidak boleh orang menyampaikan persembahan di mezbah Tuhan kalau bukan dari suku Lewi. Jadi di sini jangan salah, mereka berasal dari suku Lewi, tetapi mereka hidup di tengah-tengah suku Efraim. Saudara boleh baca nanti semua dari 1 Tawarikh 6 ayat 1 sampai 81. Di situ nanti akan dijelaskan juga bagaimana garis keturunan dari Elkana ke Jofai, Nahat, Eliab, Yeroham, kembali lagi ke Elkana dan Samuel. Dikuatkan juga dalam Yosua 21 ayat 20. Saya bacakan, kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang masih tinggal di antara keturunan Kehat, mendapat kota-kota yang diundi kepada mereka dari suku Efraim. 1 Samuel 9 ayat 5 juga dikuatkan juga. Ketika mereka tiba di tanah Zuf, Saul berkata kepada pelayannya, ini kisah ketika Saul dengan pelayannya, mari kita pulang saja, jangan-jangan ayah lebih cemas
kepada kita daripada kepada keledai-keledai itu. Jadi di sini Zub adalah seorang dari suku Lewi dari Bani Kehat, dan Zub adalah leluhur daripada Elkana. Jadi jelas Samuel dan Elkana ini, ayahnya Elkana adalah orang Lewi. Siapa mereka? Saudara, kalau kita kembali ke buku sejarah, bagaimana orang Israel itu, mereka terdiri dari 12 suku, dari anak-anak Yakub, 12 suku. Tetapi ada dikatakan tadi di sini adalah suku Efraim. Efraim sendiri sebenarnya adalah bukan dari 12 suku, dari 12 anak Yakub. Dia adalah cucu Yakub dari anaknya Yusuf. Jadi Yusuf itu punya anak dua, namanya Manasye dan Efraim, dan mereka membawa nama suku kuat mereka. Jadi kehidupan suku-suku Israel seperti itu. Suku Lewi ini berpencar ke 12 suku yang lain. Mereka ada di tengah-tengah mereka untuk menjadi imam-imam di dalam bait-bait suci. Saudara terkasih, saya bacakan juga dari 1 Samuel 1 ayat 2 sampai 3. Kita akan lihat apa yang mereka lakukan. Bagaimana kehidupan Elkana dan Hana ini. Elkana mempunyai 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta di Silo. Saya bacakan, saya ulangi. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Jadi kehidupan keluarga ini, Elkana dan Hana ini adalah keluarga poligami. 2 istrinya, sebagaimana biasanya keluarga yang berpoligami itu selalu ada masalah. Banyak sekali ada contoh-contoh juga bagaimana Bapak Abraham dengan Ibu Sarah juga berpoligami, dan keturunannya akhirnya ada Ismail dan Ishak yang bisa dibilang tidak terlalu harmonis hubungannya. Jadi ini masalah-masalah yang diakibatkan pernikahan poligami. Beruntung di kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kita tidak boleh berpoligami di nama Tuhan. Penina sudah memiliki keturunan, sedangkan Hana tidak. Ini kondisi keluarga mereka. Keluarga ini si Penina punya anak, si Hana tidak, sehingga setiap hari si Penina ini menjadi sombong. Dia selalu menyakiti Hana. Di 1 Samuel ayat 1 ayat 6 sampai 8, saya bacakan. Tetapi malunya selalu menyakiti supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Meskipun suaminya Elkana selalu menghibur Hana, tetapi dia hatinya selalu sedih karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Itu kondisi keluarga mereka. Bisa dibayangkan Hana ini hidup dalam tekanan. Meskipun suaminya sayang kepada dia, tetapi karena madunya itu bersikap kasar kepada dia sepanjang tahun. Jadi dia pasti hidup dalam sakit hati. Saudara terkasih, itulah kondisi gambaran keluarga mereka. Apa yang mereka alami. Tetapi ada satu yang boleh dicontoh ya. Mereka setiap tahun dikatakan selalu pergi ke rumah Tuhan untuk menyampaikan korban persembahan kepada Tuhan. Artinya mereka adalah keluarga yang rajin beribadah. Puji Tuhan.
Saudara terkasih, Hana ini memiliki pribadi yang beriman sungguh-sungguh. Meskipun mendapat perlakuan kejam dari penina madunya, bahkan kalau kehidupan zaman dulu, seorang ibu yang tidak memiliki anak biasanya itu akan selalu dicemooh. Bukan saja dalam keluarganya, bisa aja dari orang-orang sekitarnya, masyarakat. Itu akan dicemooh. Tetapi hal ini tidak membuat Hana jauh dari Tuhan. Kita belajar dari Hana, dia tidak membalas penina. Hana menyerahkan permasalahannya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan berkuasa mengubah hidupnya dengan membuka kandungannya. Kita belajar dari Hana. Dia memiliki pergumulan yang luar biasa. Tetapi dia tidak menjadi sakit hati, tidak menjadikan dia itu jauh dari Tuhan. Tetapi dia malas menyerahkan permasalahannya, perkaranya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti akan memberkati hidupnya. Banyak kisah-kisah satu keluarga yang mungkin tidak dikaruniai anak, tetapi setelah lama sekali menikah, baru mereka dikaruniai anak. Saya juga punya kenalan di tempat kerja dulu seperti itu, kehidupannya sampai sekitar 8 tahun menikah tidak punya anak. Tetapi saya tahu juga beliau ini adalah keluarga yang takut Tuhan. 8 tahun tidak punya anak, selalu berdoa, meminta anak. Dan puji Tuhan, akhirnya mereka dapat anak dan dinamakan juga Samuel. Ini saudara kenalan di tempat bekerja. Jadi kita juga bisa belajar dari sini bagaimana Hana diberkati Tuhan meskipun lama tidak diberikan keturunan. Kita belajar apa yang dilakukan oleh Hana ya. Pertama, dia berdoa dengan tulus, spesifik, jelas, dan juga dia melakukan pengorbanan di sana. Kita baca dari 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia berdoa, doanya spesifik. Seorang anak laki-laki, jadi enggak berdoa Tuhan berikan saya keturunan, tapi jelas sekali seorang anak laki-laki. Kita bisa belajar dari ini, saudara. Kita berdoa itu harus spesifik. Jadi jangan terlalu luas pengertiannya. Saya juga boleh bersaksi bahwa suatu ketika sekitar tahun 2013, Desember 2013, pada saat itu kami baru membangun rumah. Jadi bulan Desember itu bisa dibilang rekening kami itu nol, habis, tidak ada isinya. Tetapi pada saat ibadah akhir tahun, Bapak Gembalanya memberi tantangan, silakan berdoa apa yang kalian mau di tahun baru ini nanti, di tahun 2014, pada saat itu 2013. Berdoa secara spesifik, apa yang kalian mau di tahun 2014. Pada saat itu, saudara, saya berpikir, saya juga berdoa spesifik, saya akan berdoa. Pada saat itu saya minta, Tuhan tolong berikan saya di tahun 2014 ini sebuah mobil warna hitam. Plat nomornya saya bilang 1214 sampai ke plat nomornya. Artinya 1 tahun ke depan tolong berikan, 12 bulan tolong berikan. Jadi doa saya itu spesifik. Dan puji nama Tuhan, sampai saat ini saya punya mobil warna hitam 1214, dulu plat nomornya di belakang tahunnya. Jadi itu doa saya spesifik. Ini juga saya dapatkan sebelum-sebelumnya itu, bagaimana kita berdoa secara spesifik. Saya juga pernah mengikuti satu pendidikan di perusahaan. Kita belajar pada saat itu bagaimana supaya kita pada saat itu, karena dari berbagai macam latar belakang, jadi
Pendidikan itu sifatnya bagaimana kita mempengaruhi alam bawah sadar. Tetapi dari modul-modul itu saya percaya itu semua perkataan-perkataannya dikutip dari Alkitab. Jadi kita belajar bagaimana supaya kita mempengaruhi alam bawah sadar, itu bahasa mereka. Tetapi pada saat itu saya belajar kita harus berdoa. Jadi kami praktek pada saat itu, saya dikasih besi dragon, besi yang biasa untuk pompa air itu, ini harus dipatahkan dengan kertas orang. Jadi Anda harus bisa mematahkan ini dengan koran. Bagaimana caranya? Anda harus memusatkan perhatian saudara. Anda harus bisa anggap apa ini supaya besi dragon itu bisa patah. Puji Tuhan saya lakukan. Saya berdoa, saya percaya Tuhan, ini yang saya pegang adalah, saya berdoa secara spesifik lagi, yang saya pegang ini adalah linggis. Saya punya linggis, warnanya seperti apa, saya bayangkan, saya bilang yang saya pegang ini linggis segala macam, bentuknya begini, saya pukul, itu patah. Jadi resiko. Puji nama Tuhan. Berarti kalau kita berdoa itu itu harus spesifik. Itu pelajarannya, spesifik, jangan mengambang, minta saja secara spesifik, Tuhan pasti akan jawab. Yang kedua, Hana tidak mundur sejengkal pun, meskipun saat ia berdoa, Imam Eli menegurnya dan menuduhnya sedang mabuk. Ayat 13 dan 14. Saya bacakan 1 Samuel 1 ayat 13 dan 14. Dan Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Saya lanjutkan dari 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Dia berdoa, tapi dalam hati suaranya nggak keluar. Akhirnya dia ditegur oleh Imam Eli. Nah, dari sini kita boleh belajar. Kalau berdoa berarti jangan dalam hati, harus keluar suara ini supaya nggak ada orang yang salah pengertian. Silahkan keluarkan apa unek-uneknya, sampaikan, jangan di dalam hati. Katakan dengan jelas. Katakan dengan jelas. Akhirnya, saudara terkasih, Tuhan menjawab doa Hana dan memberinya seorang anak laki-laki. Pada anak laki-laki ini diberi nama Samuel. Nah, saudara terkasih, kisah keluarga ini sebenarnya keluarga yang biasa-biasa saja, tapi mereka bukan di kehidupan mereka, tetapi anak mereka yang berhasil, ya, Samuel. Tetapi kalau keluarganya ini Elkanah dan Hana tidak melakukan sesuatu hal, saya percaya mungkin Samuel ini tidak ada, atau mungkin hanya orang-orang biasa saja. Tetapi kita tahu Samuel ini sangat berpengaruh dalam bangsa Israel. Dia bisa mengubah suatu bangsa. Dialah berperan penting ketika Israel berubah, yang biasanya dipimpin hakim-hakim, misalnya Gideon, ada macam-macam, mereka biasanya dipimpin hakim dan mereka akan dipimpin oleh seorang raja. Kita tahu Samuel inilah yang mengurapi Saul, dan dia juga lah yang mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud ini sangat berhasil menjadi raja yang terkenal. Seluruh dunia sampai saat ini juga mengenal siapa itu Daud. Dia juga yang mengalahkan Goliat. Jadi itu semua perannya dari si Samuel. Samuel membuka jalan. Tetapi Samuel juga tidak akan bisa, mungkin tidak akan ada kalau orang tuanya tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita belajar dari Hana, saudara terkasih. Hana dan Elkanah ini, mereka memiliki integritas, ya. Mereka memiliki integritas dengan menepati janjinya. Kalau kita lanjut baca terus firman Tuhan, bahwa Hana setelah Samuel berumur, setelah disapi dari menyusui, Hana dan Elkanah mengantarkannya kepada Imam Eli.
ayat 28, ayat 27 dan 28, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Jadi Hana setelah Tuhan berikan anak yang dia minta, ketika dipernajarkan dia sudah bilang bahwa anaknya ini nanti akan diserahkan kepada Tuhan. Dia benar-benar melakukannya. Jadi dia membayar nazarnya. Ini juga satu pelajaran bagi kita semua. Ketika kita bernazar, melakukan apa yang kita nazarkan itu, kita harus menggenapinya, kita harus membayarnya. Itu namanya memiliki integritas. Jadi nggak hanya di mulut saja, tetapi kita lakukan. Ada banyak orang bernazar ketika Tuhan berkati, tetapi setelah diberkati dia malah lupa. Itu akan berbalik lagi, saudara terkasih, bisa dihajar Tuhan lagi. Seperti kehidupan orang Israel. Ketika mereka berdosa, Tuhan jauh, mereka akan dihukum, diserang oleh bangsa lain, diperangi bangsa lain, mereka akan dibunuh. Dan ketika mereka ingat Tuhan, barulah mereka lagi panggil Tuhan, bertobat, dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Seperti itu kehidupan kita juga. Ketika kita minta sesuatu pada Tuhan, Tuhan berkati, dan kita pernah berjanji pada Tuhan, bernazar, bayar itu saudara. Lunasi, supaya hidup kita terus diberkati Tuhan. Saudara terkasih, bicara tentang integritas ini, kemudian kita ada di tahun integritas tahun 2021. Saya mengutip apa itu integritas supaya kita semua integritas ini paham maksudnya apa ya. Dari buku yang berjudul Meaning karya Jack Welch, dia katakan apa itu integritas ya. Integritas itu adalah orang-orang yang memiliki integritas mengatakan, ini kutipan dia dalam arti integritas. Orang-orang yang memiliki integritas mengatakan kebenaran, dan orang-orang itu memegang kata-kata mereka. Mereka bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di masa lalu. Mereka mengakui kesalahan mereka dan mengoreksinya. Itu integritas. Jadi ketika orang berintegritas berarti yang dikatakan itu adalah suatu kebenaran, tidak bohong-bohong, tidak menipu. Dan dia pegang kata-katanya itu. Dia bilang A, ya dia lakukan A. Dia berjanji, ya dia tepati. Mereka bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di masa lalu. Bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Kalau memang salah, mereka koreksi. Seperti itu orang berintegritas. Kita hidup tahun 2021, gereja kita mencanangkan bahwa tahun adalah tahun integritas. Mari saudara, kita miliki integritas. Kita belajar dari situ. Nah, saudara terkasih, dari kehidupan Elkanah dan Hana ini juga kita bisa belajar juga bagaimana doa mengubah perjalanan hidup. Oleh kuasa doa, perjalanan hidup Elkanah dan Hana ini sudah berubah. Respon seorang ibu untuk berdoa berharap pada Tuhan telah mempengaruhi kehidupan keluarga mereka. Mereka menghasilkan seorang anak yang bisa mempengaruhi Israel. Tuhan memakai anak mereka sebagai tokoh kunci si Samuel tadi, saudara terkasih. Dan dari kisah kehidupan Elkanah dan Hana ini, meskipun jarang sekali kita bahas di dalam bukan tokoh-tokoh yang penting banget, tapi mereka melakukan sesuatu sehingga mereka melahirkan suatu tokoh yang sangat penting. Jadi ada banyak mungkin kisah-kisah orang-orang penting, tetapi ini orang yang dibalik si orang penting tadi ini membuka jalan. Mungkin bisa aja seperti misalnya ketika Yohanes, dia membuka jalan bagi Yesus. Jadi dia bukan intinya, tetapi dia membuka jalan. Kalau mungkin mesin mobil misalnya bisa dianggap ini adalah kunci kontaknya atau mungkin engine startnya. Dinyalain dulu mesinnya, baru datang supirnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi sangat penting, meskipun tidak terlalu terkenal misalnya tokoh Elkanah dan Hana, tapi kehidupan mereka telah menghasilkan satu tokoh yang
penting sekali yang bisa mengubah sejarah suatu bangsa. Kesimpulan saudara terkasih, terbukti bahwa Tuhan kita itu menyukai iman dan integritas dari umat yang berharap kepadanya. Apapun masalah kita, jika kita memiliki iman, memiliki integritas, kita percaya Tuhan akan ambil alih dan menyelesaikannya bagi kita. Bahkan lebih baik, bahkan lebih indah dari yang kita pikirkan. Seperti Hana itu. Hidupnya susah, dalam keluarganya dicemooh, masyarakat dicemooh, tetapi dia berharap pada Tuhan. Dan dia tidak mundur meskipun dibilang sedang mabuk, tapi dia maju terus, lalu berdoa terus. Akhirnya Tuhan dengar doanya. Tuhan berikan apa yang dia minta secara spesifik tadi. Tuhan berikan seorang anak laki-laki. Bahkan anak itu anak yang luar biasa. Dan karena dia berjanji bernazar, nazarnya dipenuhi, akhirnya Tuhan tambahkan lagi. Tuhan berikan dia 3 orang anak laki-laki lagi dan 2 orang anak perempuan. Jadi Tuhan tambahkan lagi. Tuhan mengindahkan Hana. Itu yang didapat saudara terkasih. Kita belajar dari keluarga ini, Elkana dan Hana. Apapun masalah kita serahkan pada Tuhan. Kita minta secara spesifik. Kita tidak mundur, berdoa terus apapun orang katakan, maka Tuhan akan jawab doa kita. Dan kita akan membayar juga setiap janji-janji kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan lebih lagi. Dahsyat sekali saudara terkasih. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita bagikan saat ini semuanya boleh menjadi rema dalam kehidupan kita dimanapun saudara berada. Apapun pergumulan saudara hadapi saat ini, belajar memiliki integritas, memiliki iman, berdoa yang spesifik. Tuhan pasti jawab, bahkan akan diberkati lebih dari yang apa kita pikirkan. Amin saudara. Satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan dari kehidupan keluarga Elkana dan Hana. Itu pasangan suami istri Tuhan. Mereka hidup dengan takut Tuhan. Mereka hidup Tuhan dengan mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki pergumulan sama seperti keluarga-keluarga yang lain. Tetapi mereka mengandalkan Tuhan, berdoa, dan Tuhan jawab. Tuhan berikan apa yang mereka butuhkan. Bahkan Tuhan berikan lebih dari apa yang mereka pikirkan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki iman seperti Hana ini juga, kami percaya hidup kami akan diberkati Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan. Ajar kami Bapa supaya firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Menjadi pelita bagi jalan-jalan kami ketika melangkah dalam kehidupan pribadi kami. Dan kami percaya setiap pergumulan hidup kami, Tuhan akan turut bekerja dan Tuhan akan menjawab. Kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Saudara yang di rumah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Biarlah saudara firman Tuhan yang baru kita dengar bisa menjadi rema dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini saudara. Musik akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
mengakhiri ibadah kita. Bapa yang baik, Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai ibadah ya Tuhan. Kau telah menyatakan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Hans. Terus Tuhan, kami terus Kau tuntun agar kami terus Tuhan bisa belajar dari kehidupan Elkana dan Hana ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tambah-tambahkan berkat-Mu, tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Hans yang telah memimpin kami dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, negeri di mana kami berdiam ya Tuhan. Biarlah urapan pertobatan terjadi atas bangsa ini. Tutup bungkus bangsa kami Tuhan oleh kuasa darah-Mu yang sempurna dari segala yang jahat. Sakit penyakit, narkoba, terorisme, anarkisme, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan krisis ekonomi global tidak berkuat atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Air, tanah, laut, udara Tuhan, semuanya itu Tuhan boleh kami pakai, boleh kami pergunakan untuk kemakmuran bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan. Anak-anak-Mu yang duduk di pemerintahan Tuhan, Kau berkati, Kau berikan hikmat, sehingga mereka dapat bekerja Tuhan untuk kemakmuran bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo beserta dengan wakilnya Ma'ruf Amin, para menteri, para pejabat negara, dan seluruh pejabat pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat yang terendah Tuhan. Kau berkati mereka, Kau berikan mereka kesehatan, berikan hikmat ya Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka untuk kemakmuran bangsa dan negara ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi para pendeta, para penginjil dimanapun mereka berada. Biarlah tangan kasih-Mu menyertai mereka ya Bapa. Dimanapun mereka melayani-Mu ya Tuhan, cukupkan setiap keperluan mereka. Pelihara keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu yang sempurna ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami, bapak-bapak rohani kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham sebagai ketua sinode kami, Bapak Niko Nyotora Harjo sebagai gembala pembina kami, dan juga Bapak Andi Markus Tuhan sebagai gembala rayon kami ya Tuhan. Kasih setia-Mu, urapan pewahyuan yang baru terus Kau tambah-tambahkan bagi gembala-gembala kami ini ya Tuhan, agar melalui pimpinan mereka, melalui tuntunan mereka Tuhan, gereja kami terus dimenangkan. Gereja kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dari timur ke barat ya Tuhan Yesus. Akan bangkit generasi-generasi muda yang akan mewartakan Injil kerajaan-Mu ya Bapa bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Nathan Karangan ya Tuhan, beserta dengan Ibu Gembala kami Ibu Agnes Gala Karangan. Tuhan kasih setia-Mu terus menyertai gembala kami dan keluarganya ya Bapa. Berkat pewahyuan yang baru terus Kau tambah-tambahkan ya Bapa, agar melalui pimpinan beliau, melalui didikan gembala kami terus didewasakan secara iman ya Tuhan, agar kami Tuhan boleh ambil bagian dalam amanat agung-Mu ya Tuhan. Kami boleh diperlengkapi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan gereja kami GBI Grand Resident boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan ini, di tengah-tengah kota ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah api kemuliaan-Mu tidak pernah padam di GBI Grand Resident, sehingga gereja ini Tuhan boleh menjadi berkat. Bahkan setiap orang yang mendengar gereja ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami. Tadi kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami agar kami Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi garam dan terang ya Bapa. Kami boleh terus belajar Tuhan bagaimana Elkana dan Hana diberkati ya Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga telah mengumpulkan persembahan ya Bapa. Tuhan, kiranya setiap persembahan yang telah kami kumpulkan, Kau kuduskan, Kau layakkan Bapa, untuk boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan larut di dalam lingkungan kami ya Tuhan. Dimanapun kami saat ini berada, biarlah Tuhan damai sejahtera menyertai kami. Sebelum kami akhiri ibadah kami ya Tuhan, kami rindu Bapa Engkau memberkati kami melalui gembala kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah atau di jalan dimanapun, terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam putranya yang telah memberikan kita kasih karunia yang tidak terbatas, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk di awan-awan yang bermain. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin.